Here's Priyanka. Ini dia Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Selamat siang semuanya, dan saya akan menyimpan hal ini di sebelah sini. Good afternoon, everybody. This is Selamat siang semuanya. Ava. Ini adalah Ava. She's 16 years old. Dia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth. But Dalam umur di mana gadis-gadis seharusnya menikmati kepolosan dan kegembiraan masa muda mereka. she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers. Tetapi dia, di umur yang masih muda, mengerti pentingnya menjadi suara bagi sebayanya Advocate for young girls and women around the world dan menganjurkan para gadis dan wanita di seluruh dunia who may not have the opportunities that us sitting over here have. yang mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama yang kita miliki, seperti dapat duduk bersama di tempat ini. So receiving this honor from a hero like her Jadi menerima kehormatan seperti gadis sepertinya di sini makes this so much more exceptional. So membuat hal ini terasa lebih istimewa. thank you. Jadi terima kasih. Good afternoon, and Selamat siang. thank you, and wow, I am Terima kasih dan wow. so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. Saya merasa istimewa dan sangat merasa terhormat untuk dapat berbagi di siang ini dengan para hadirin dan seluruh wanita yang sangat luar biasa dan yang sangat terhormat pada hari ini. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Saya berkeinginan untuk memperpanjang ucapan selamat saya untuk masing-masing dari para hadirin seperti Octavia, Michelle, Kelly, Perry, dan seluruh 50 wanita yang termasuk ke dalam laporan dampak. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm Pencapaian kalian tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga kepada banyak orang lainnya untuk bekerja lebih keras, untuk menjadi lebih baik, dan untuk membuat perubahan dimanapun kita bisa. very, very proud to be standing alongside of you. Jadi, saya amat bangga dapat berdiri di samping para hadirin sekalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, Jadi, dalam hidup, ada momen di mana kita berhenti dan bertanya pada diri kita sendiri. how did I get here? Bagaimana saya dapat berada di sini? Like, why am I standing here? Seperti kenapa saya dapat berdiri di sini? Well, this is definitely one of those moments for me. Ya, hal ini tentu saja menjadi salah satu dari momen tersebut bagi saya. And I find myself going back to the beginning, Dan saya menemukan diri saya kembali ke bagian awal. back to my roots. Kembali ke diri saya pribadi. I was born to incredible parents, Saya lahir dari orang tua yang sangat menakjubkan. amazing parents who served as doctors in the Indian Army, Orang tua luar biasa yang bekerja sebagai dokter di tentara India. I was the firstborn, and as Saya adalah anak pertama. far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Dan sejauh yang dapat saya ingat, saya membuat orang tua sangat bangga dan bahagia 99% dari waktunya. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? Baiklah, sedikit berlebihan dari pencapaian pribadi yang diizinkan dari waktu ke waktu, bukankah begitu? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Adik saya lahir beberapa tahun kemudian, dan selama itu tidak ada perubahan bagi saya.
We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being Kita berdua mendapat kesempatan yang sama dan saya ingin menekankan hal ini. Saya ingin benar-benar menekankan hal ini untuk kalian karena saya tidak berpikir bahwa semua orang mungkin akan mengerti. equal might seem very normal, but where Bahwa menjadi setara mungkin terlihat sangatlah normal. I come from, India, and a lot of developing countries around the world, more often than not, Tetapi di India, di mana saya berasal, dan banyak negara berkembang lainnya di seluruh dunia, lebih sering dari tidak. this is an exception. Ini adalah sebuah pengecualian. It's actually a privilege. Hal ini sebenarnya adalah sebuah hak yang sangat istimewa. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. Pengalaman pertama saya dari perbedaan yang mencolok antara anak laki-laki dan anak perempuan bermula di umur yang sangat belia. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh dari keluarga menengah, with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. dengan orang tua yang sangatlah dermawan, yang senantiasa mengingatkan saya dan adik saya tentang betapa beruntungnya kami dan bagaimana cara memberikan hal itu kembali kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu adalah sebuah jalan hidup. Simple. Sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Saya di umur 7 atau 8 tahun saat orang tua saya mengajak saya ke kunjungan dalam sebuah kegiatan klinik berjalan. To developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. Untuk pengembangan komunitas sekitar dan pedesaan di sekitar kota di mana kita tinggal bernama Fairview. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. Kita berkemas di dalam ambulan dan orang tua saya menyediakan perawatan medis yang bebas untuk mereka yang tidak mampu. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Pekerjaan saya pada saat itu, yaitu seumur 8 tahun, adalah menjadi seorang asisten farmasi. So I would count all the medicines, put them in an envelope, and give it out to patients. And I really took my job very seriously. Jadi saya akan menghitung seluruh obat dan meletakkannya di dalam sebuah amplop dan memberikannya kepada para pasien. Dan saya mengerjakan hal ini dengan sangat serius. Very seriously. Sangat serius. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. Tetapi, saat saya masuk lebih dalam kepada ekspedisi ini, saya mulai memperhatikan hal sederhana yang dapat membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan atau pria dan wanita. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. Sebagai contoh, anak perempuan akan dikeluarkan dari sekolah pada saat mereka dirasa sudah pubertas, karena mereka telah dipertimbangkan siap untuk menikah dan melahirkan seorang bayi. That's 12 and 13. Itu berada di umur 12 dan 13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Sedangkan anak laki-laki masih menikmati masa anak-anaknya. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Atau hak asasi yang pada dasarnya seperti kesehatan ditolak hanya karena mereka seorang wanita. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari kita menyebut seluruh pengalaman ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Maju ke beberapa tahun ke depan dengan berbagai pemicu lainnya. Like a producer director, for example, early Seperti produser dan direktor sebagai contoh, on in my career, I must have been di awal karir saya, about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully saya mungkin di sekitar umur 18 atau 19 tahun
mengatakan kepada saya bahwa tidak disetujui untuk syarat konyol atau bahkan menyakitkan. Low salary in his movie, that he would just replace me. Gaji rendah di filmnya, yang mana dia hanya akan menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. Karena perempuan itu tergantikan di dalam dunia entertainment. That was a memorable one. Itu adalah hal yang sangat memorable. Made me decide to make myself irreplaceable. Membuat saya untuk menjadi diri saya tidak dapat tergantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and Tetapi saya rasa hal yang benar-benar mengubah saya dan pada akhirnya memimpin saya untuk menciptakan Priyanka Chopra Foundation untuk kesehatan dan pendidikan around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 dan pada saat yang sama bekerja sama dengan UNICEF adalah sebuah pertemuan saya dengan anak penjaga rumah saya, yaitu anak perempuannya, yang berumur sekitar 12 tahun yang lalu. years ago, I came home from set early one day and she was Saya pulang dari tempat syuting lebih awal hari itu. sitting in my library reading a book. And she must have been Dan dia sedang duduk membaca buku di perpustakaan saya. 8 or 9 years old. And I knew she loved reading. Dan dia mungkin berumur 8 atau 9 tahun, dan saya tahu bahwa dia sangat menyukai kegiatan membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Jadi saya bertanya kepadanya, ini adalah hari bekerja atau hari biasa. Kenapa kamu tidak pergi ke sekolah? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan dia berkata bahwa, oh aku tidak bersekolah lagi sekarang. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? Jadi saya coba tanyakan kepada ibunya, dan saya bertanya, And her mom said that kamu tahu kenapa dia tidak pergi ke sekolah? her family couldn't afford to send her and her brothers to school. Dan ibunya berkata bahwa keluarganya tidak mampu untuk mengirimnya beserta dengan saudara laki-lakinya untuk pergi ke sekolah. So they chose the boys. Jadi mereka memilih untuk mengirimkan anak laki-laki mereka. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Alasannya, dia akan segera menikah dan itu hanya akan menjadi kegiatan yang menghambur-hamburkan uang. I was completely blown and it shook me to my Saya sangat core. merasa sesak dan itu sangat mengguncang saya sampai ke intinya. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk membiayai biaya pendidikannya, jadi dia bisa lanjut untuk belajar. Because education is a basic human right. Karena pendidikan adalah hak asasi manusia yang sangatlah dasar. And a huge necessity, especially today. Dan kebutuhan yang sangat besar, terkhusus pada hari ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could in what Dari hal itu, saya memutuskan untuk membuat perubahan dari dalam, di mana di dalam kehidupan anak-anak sebanyak mungkin yang saya bisa. whatever big or small way that I could contribute. Tidak peduli besar atau kecilnya yang dapat saya kontribusikan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's Ada sebuah kata yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. dan saya rasa ini benar-benar sesuai untuk dikatakan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya ingin saya katakan pada hari ini. The hand that rocks the cradle, Tangan yang mengayunkan buayanya, the procreator, sang prokreator, the mother of tomorrow, ibu masa depan. a woman shapes the destiny of civilization. Seorang wanita membentuk takdir peradaban. Such is the tragic irony of fate Begitulah ironi nasib yang tragis, that a beautiful creation such as a girl child bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan is today one adalah hari ini of the gravest concerns facing humanity.
Salah satu masalah paling serius yang dihadapi umat manusia. Girls have the power to change the world. Perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all. Perempuan lebih mungkin dari ini adalah fakta. Namun hari ini, anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki. All the efforts and progress made over the last 2 decades, Tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas, meskipun seluruh upaya dan perkembangan selama 2 dekade lebih terakhir, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write compared to 10 million boys. daripada aku hanya akan memberikan kalian sebuah tumpukan lebih dari 15 juta gadis dari umur sekolah dasar tidak akan pernah belajar bagaimana cara membaca dan menulis dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Sekolah dasar adalah awal dari masa depan kita. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage. Selama lebih dari 11 tahun, saya telah menyaksikan langsung sebuah pekerjaan menakjubkan yang UNICEF lakukan untuk anak-anak di seluruh dunia, khususnya korban dan pejuang dari pernikahan anak-anak, Displacement, penindahan, war, perang, sexual violence. dan kejahatan seksual. But there is still so much work to do. Tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire. The Dan bagi saya, itu adalah bahan bakar untuk api saya pribadi. reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I Alasan saya sangat berkomitmen untuk ini, dan dari mana gairah saya berasal. know that a girl's education not just empowers families, but communities and economies. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak-anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi juga komunitas dan juga ekonomi. A result of her education, we all do better. Hasil dari pendidikannya, kita semua melakukan lebih baik. It's just as simple as that. Hal itu adalah sesederhana itu. As entertainers and influencers sitting in this room, Sebagai seorang entertainer dan influencer yang duduk di ruangan ini, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. saya merasa bahwa ini adalah tanggung jawab sosial kita semua untuk menjadi suara dari yang tidak bersuara, yang mana kenapa saya sangat menghargai bagi masing-masing dan seluruh wanita di ruangan ini karena telah menjadi seorang pahlawan. For using your platform Karena telah menggunakan platform kalian and your voice to contribute to change and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. dan suara kalian untuk berkontribusi dalam perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada generasi yang hilang saat kita masih berada di sini. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Saya ingin berterima kasih untuk keberagaman dan para hadirin semua untuk mendorong saya dan kita semua di dalam ruangan ini untuk tetap maju dan berjuang. Thank you so much. Terima kasih banyak.